Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah logika algoritma. Kita sudah sampai di pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan flowchart atau diagram alur. Nah, diagram alur atau flowchart adalah suatu diagram yang menggambarkan susunan logika suatu program. Nah, ketika kita membuat program, kemudian program tersebut sudah bisa dijalankan, baru kita bisa menggambar suatu flowchart atau diagram alur dari program yang kita buat. Nah, bagaimana caranya menggambar suatu flowchart? Dalam menggambar flowchart, kita harus memahami mengenai simbol-simbol apa saja yang digunakan dalam penggambarannya. Jadi, kita tidak bisa menggunakan sembarang simbol dalam penggambarannya. Nah, simbol-simbolnya apa saja? Yang pertama ada simbol proses atau processing. Simbol ini berbentuk persegi panjang. Simbol proses atau processing adalah satu atau beberapa himpunan penugasan yang akan dilaksanakan secara berurutan. Nah, nanti simbol proses ini digunakan untuk perhitungan atau akumulasi dalam suatu program. Nah, selanjutnya ada simbol input atau output. Simbol ini berbentuk jajaran genjang. Simbol input atau output yaitu data yang akan dibaca dan dimasukkan ke dalam memori komputer dari suatu alat input. Nah, selanjutnya ada simbol terminal yang berfungsi sebagai awal dan akhir dari suatu proses alur. Jadi kita mengawali dan mengakhiri kita menggunakan simbol terminal ini. Kemudian simbol decision atau kotak keputusan. Simbol ini berfungsi untuk memutuskan arah atau percabangan yang diambil sesuai dengan kondisi yang dipenuhi, yaitu benar atau salah, ya atau tidak. Nanti selebihnya akan kita bahas dalam struktur branching. Kemudian ada subroutine. Subroutine ini digunakan untuk menjalankan proses suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Nah, kemudian preparation. Preparation ini digunakan untuk pemberian harga awal. Contohnya, nilai yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti nilai Pi. Sudah diketahui bahwa Pi adalah 22/7 atau 3,14. Nah, nanti ketika kita misalnya menghitung suatu luas lingkaran, kita akan mengetahui nilai Pi adalah 3,14 atau 22/7. Jadi Pi tersebut kita berikan atau kita tuliskan di simbol preparation ini. Selanjutnya dalam diagram flowchart kita mengenal sebuah penghubung. Penghubung ini ada dua. Yang pertama ada konektor, yang kedua adalah on-pack konektor. Konektor atau penghubung digunakan untuk menghubungkan diagram alur yang terputus di mana bagian tersebut masih berada pada halaman yang sama. Contohnya, nanti ketika kita membuat suatu diagram flowchart, kemungkinan kita akan membuat diagram atau flowchart yang lebih kompleks. Nanti nggak cukup satu halaman saja, kita bisa menggunakan halaman selanjutnya. Jadi ketika di halaman awal kita memberikan simbol konektor yang berbentuk lingkaran. Nah, ketika di halaman selanjutnya kita memberikan simbol on-pack konektor, yaitu untuk menghubungkan sambungan dari bagian flowchart yang terputus di mana sambungannya berada pada halaman lain. Jadi di halaman pertama itu simbolnya lingkaran, di halaman berikutnya simbolnya on-pack konektor. Selanjutnya simbol flow line. Flow line ini menunjukkan bagian arah instruksi dijalankan. Diagram alur program komputer. Pada dasarnya suatu program komputer umumnya terdiri atas yang pertama pembacaan atau pemasukan data ke dalam komputer atau yang disebut dengan input. Yang kedua melakukan komputasi atau perhitungan terhadap data tersebut atau proses. Yang ketiga mengeluarkan, mencetak atau menampilkan hasilnya. Biasa disebut dengan output. Jadi ini adalah suatu program komputer terdiri atas 3 bagian ini.
Selanjutnya kita membahas mengenai 3 struktur dari flowchart. Nah, yang pertama ada struktur sequence atau struktur sederhana. Struktur ini digunakan untuk program yang instruksinya sekuensial atau urutan. Strukturnya berurut. Nah, contoh dalam struktur sequence, kita bisa menghitung luas segitiga. Kita mulai dengan start, kemudian masukkan alas dengan simbol input, masukkan tinggi. Jadi kita memiliki 2 input, yang pertama alas, yang kedua tinggi, kemudian kita lanjut ke proses. Proses di sini kita masukkan rumus luas segitiga, yaitu sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian setelah kita proses, kita bisa mencetak luas segitiga tersebut. Setelah luas dicetak, maka flowchart akan berhenti atau stop. Struktur flowchart yang selanjutnya adalah struktur branching. Struktur branching ini digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Contohnya ketika kita menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah, struktur branching ini kita berikan contoh dalam menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, kita memiliki pseudokodenya. Yang pertama, masukkan sebuah bilangan. Yang kedua, bagi bilangan tersebut dengan angka 2. Yang ketiga, di sini adalah kondisinya. Jika sisa pembagian sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jika sisa pembagian sama dengan 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Nah, algoritmanya seperti ini. Read bilangan. If bilangan mod 2 sama dengan 0, then bilangan genap, else bilangan ganjil. Nah, dalam bentuk flowchartnya, kita bisa lihat flowchart bilangan genap atau ganjil. Kita mulai, kemudian masukkan bilangan bulat. Misalnya kita masukkan bilangan tersebut adalah 4. Kemudian prosesnya adalah bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi atau mod. Nah, selanjutnya sisa bagi sama dengan 0, ini merupakan decision-nya. Jika sisa bagi sama dengan 0, maka bilangan tersebut genap. Jika sisa bagi sama dengan 1, maka kondisinya tidak atau bilangan ganjil. Nah, kemudian program selesai. Oke, selanjutnya struktur flowchart yang ketiga adalah struktur looping atau perulangan. Struktur looping ini digunakan untuk program yang instruksinya akan dieksekusi berulang-ulang. Nanti struktur looping ini akan dijelaskan secara lebih detail lagi pada pertemuan kelima. Nah, ini merupakan contoh flowchart perulangan. Kita mulai start, kemudian kita berikan harga awal bilangan sama dengan 1. Maka 1 kurang dari 10, maka kondisinya adalah ya. Jika ya, maka cetak bilangan, kemudian setelah bilangan dicetak di output, bilangan tersebut ditambahkan kembali dengan angka 1. Maka setelah itu kita kembali lagi ke atas panahnya. Kita cek bilangan tersebut masih kurang dari 10 atau tidak. Jika masih kurang, maka kondisi akan ya. Tetapi ketika nanti berulang lagi, sampai nanti angkanya adalah 10, maka bilangan tersebut sudah bukan kurang dari 10, maka kondisinya tidak iya lagi, tapi ke samping ke tidak, maka program tersebut akan berhenti.